Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Najib Mustahil. Kali ini saya membuat video untuk tujuan tugas, yaitu untuk Matkul Ulumul Quran. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Apa itu Ulumul Quran? Ulumul Quran secara bahasa yaitu ilmu-ilmu di Al-Quran. Secara istilah, Ulumul Quran adalah kumpulan sejumlah ilmu yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya, penulisan, kodifikasi, dan cara membaca atau kiroat. Uh, itu adalah ulumul Quran. Kita langsung saja masuk ke dalam struktur. Ulumul Quran itu membahas tentang induk dari berbagai cabang ilmu. Beberapa pembahasannya meliputi asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Yang poin kedua adalah makiyah dan madaniyah atau penggalan dari fase turunnya ayat. Yang ketiga adalah nasikh dan mansukh. Apa itu? Adalah nasikh dan mansukh, pembahasan mengenai adanya hukum atau ayat yang menghapus itu nasikh dan yang dihapus itu mansukh untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan eranya. Yang keempat adalah Rasm Al-Quran. Ilmu ini tentang tata cara penulisan mushaf Al-Quran. Yang kelima adalah Ijazul Quran, ilmu yang membahas tentang mukjizat dan keistimewaan Al-Quran. Yang keenam adalah ilmu qiraat atau ilmu untuk membaca Al-Quran yang bersumber dari periwayatan yang sahih. Sejarah perkembangannya, ulumul Quran dibagi beberapa fase penting, yaitu pertama, ada di fase zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di masa ini, ulumul Quran itu belum ditulis secara kodifikatif. Para sahabat itu langsung bertanya kepada Nabi jika ada ayat yang belum dipahami. Untuk fase kedua, yaitu fase pembukuan. Fase ini dimulai pada abad kedua Hijriah. Fase ini mulai ditulis ilmu-ilmu spesifik, terutama tafsir. Contohnya, seperti tafsir Ibnu Jurayj dan Sufyan al-Tsauri, serta asbabun nuzul. Abad ketiga dan keempat, yaitu lahirnya kitab khusus seperti Fadilul Quran, karya Abu Ubaid al-Qasimi, dan pembahasan tentang nasikh mansukh. Kita langsung saja masuk ke dalam apa sih pentingnya ulumul Quran. Ulumul Quran itu sangat penting karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun dalam konteks ruang dan waktu yang sangat spesifik. Disinilah pentingnya ilmu ulumul Quran sebagai sebuah metodologi ilmu. Tanpa ulumul Quran, pemahaman tentang asbabun nuzul atau nasikh mansukh dan yang lain-lain itu menyebabkan manusia menjadi rentan mengalami bias interpretasi atau salah paham terhadap teks dan terjebak dalam penafsiran yang tekstualis atau radikal. Nah, ulumul Quran ini berfungsi sebagai kunci gudang ilmu sekaligus benteng yang menjaga otentitas lafaz dan makna Al-Quran dari masa ke masa. Tujuan kajian literatur adalah bertujuan untuk memetakan bagaimana metodologi ilmu-ilmu ini atau ilmu Al-Quran
berkembang dan mengalami transformasi dari era klasik hingga era modern. Melalui tinjauan ini, kita dapat melihat perbandingan sudut pandang para ulama yang dahulu dengan para akademisi modern sekarang, sekaligus mengintegrasikan dengan bukti fisik berupa visualisasi manuskrip dan infografis sejarah peradaban Islam, agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan komprehensif. Yang kita masuk poin kedua, yaitu tentang kajian literatur. Pada bagian utama ini, kita membagi pembahasan ke dalam 3 pilar. Yang pertama, kitab klasik, studi modern, dan analisis perbandingan keduanya. Yang poin A, kitab klasik atau ensiklopedia ulumul Quran. Contohnya yaitu kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Al-Zarkashi. Kitab ini merupakan salah satu pelopor kodifikasi ulumul Quran secara sistematif. Al-Zarkashi membagi ilmu Al-Quran ke dalam 47 cabang pembahasan. Fokus kitab ini yaitu meletakkan fondasi metodologi yang ketat, membahas kedalaman mukjizat bahasa atau injas, ragam kiroat, serta kaidah-kaidah dasar yang harus dimiliki oleh seseorang mufasir. Contoh kitab kedua yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Al-Suyuti. Kitab ini ditulis setelah 1 abad dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Ulumul Quran. Kitab ini dianggap sebagai puncak kejayaan kodifikasi ilmu Al-Quran yang klasik, karena Al-Suyuti itu menyempurnakan karya pendahulunya dengan memperluas pembahasannya menjadi 80 cabang ilmu. Al-Itqan ini bergaya ensiklopedis, sangat rinci, dan mengompilasi riwayat-riwayat dari para sahabat serta tabi'in mengenai proses turunnya wahyu, hingga pengumpulan mushaf dan aspek bahasan Al-Quran yang sangat kompleks. Kita masuk ke dalam literatur modern dan studi akademik kontemporer. Yang poin pertama adalah studi modern banyak berfokus pada pembuktian historis dan arkeologis. Akademisi zaman sekarang itu sangat memanfaatkan penemuan manuskrip kuno, seperti contohnya manuskrip San'a atau Birmingham, untuk menganalisis evaluasi Rosm atau ortografi Arab dari aksara Hijazi ke Kufik, guna menjawab tantangan orientalis untuk otentitas Al-Quran. Yang poin kedua adalah tafsir tematik atau maudhu'i. Jika ulama klasik dominan menggunakan tafsir tahlili atau analisis ayat per ayat sesuai urutan mushaf, literatur modern ini lebih condong pada pendekatan tematik. Ayat-ayat dari berbagai surat yang membahas satu tema yang sama, semisal konsep keadilan, lingkungan hidup, atau hak asasi manusia, itu dikumpulkan menjadi satu kelompok dan masing-masing. Metodologi penelitian Quran multidisipliner ini merupakan kajian modern yang mengadopsi ilmu-ilmu humaniora, pendekatan hermeneutika, linguistik modern atau semiotika atau semantik, hingga pendekatan sosiologis historis, seperti contoh teori batas Fazlur Rahmah atau Nasr Hamid Abu Zayyad untuk melihat kontekstualisasi makna ayat di era sekarang. Kita langsung masuk ke dalam analisis
perbandingan antara literatur klasik dan modern. Uh, di sini poin ini saya ingin menegaskan bahwa pendekatan teologis ini dan pendekatan akademis kontekstual itu sangat uh, sedikit berseberangan, karena literatur klasik Al-Zarkashi atau Al-Suyuti itu menekankan pada pelestarian riwayat, kodifikasi hukum, dan pembuktian mukjizat kebahasaan atau ijaz dengan pendekatan yang syarat akan nuansa teologis normatif. Sebaliknya, literatur modern ini lebih berfokus pada relevansi fungsional teks terhadap problem zaman, validasi historis melalui sains atau arkeologi, serta metodologi yang lebih fleksibel terhadap perubahan sosial yang terjadi sekarang. Kita langsung masuk ke dalam peran mahasiswa sebagai generasi penerus kajian ulumul Quran atau kajian ilmu Quran. Sebagai mahasiswa di bawah bimbingan dosen dengan kajian peradaban Islam, perannya yaitu tidak lagi sekedar menjadi konsumsi ilmu yang menghafal isi kitab klasik, akan tetapi mahasiswa itu dituntut menjadi agen interdisipliner. Di era digital ini, tantangannya adalah bagaimana caranya mahasiswa itu mengemas rumitnya metodologi Al-Itqan atau Al-Burhan ke dalam media yang visual, ringkas, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam. Seperti contoh yang saya lakukan ini, format video pendek, atau infografis, atau esai visual. Mahasiswa yang mampu menjawab tantangan zaman, baik berupa serangan pemikiran atau syubhat dari luar maupun kejenuhan kajian di dalam, dengan memanfaatkan teknologi multimedia tanpa kehilangan orisinalitas dan kedalaman ilmiah dari khazanah Turat Islam. Ya, kita sudah memasuki ke dalam kesimpulan dari apa yang dibahas dalam video ini. Kesimpulannya yaitu ringkasan temuan literatur. Kajian literatur ini menunjukkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang dinamis dan adaptif. Jika kitab klasik seperti Al-Burhan atau Al-Itqan berhasil meletakkan dasar metodologi, menjaga otentitas riwayat, dan mengodifikasi cabang-cabang ilmu Al-Quran secara ensiklopedia, maka literatur modern ini berhasil membawa ilmu tersebut ke dalam ranah yang lebih praktis, seperti pendekatan kontemporer, memperkaya kajian melalui analisis historis dan arkeologis, manuskrip, serta tafsir yang tematik atau mabui, guna menjawab tantangan zaman dan problem sosial umat secara konkret. Sepertinya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan di dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.